Ya, langsung saja kita simak informasi hot news yang pertama, di mana The Fed akhirnya pangkas suku bunga acuan. Jadi, The Fed akhirnya memangkas suku bunga acuan sebanyak 25 basis poin ke level 4% hingga 4,25%. Tidak hanya itu, The Fed juga memberi isyarat akan 2 kali lagi melakukan pemangkasan suku bunga acuan. Dalam pemungutan suara 11-1 yang menunjukkan ketidaksetujuan yang lebih rendah daripada yang diantisipasi Wall Street. The Fed melalui FOMC meeting menyetujui pemangkasan bunga yang telah lama dinantikan pelaku pasar. Pemangkasan suku atau bunga acuan ini merupakan penurunan yang pertama kalinya di sepanjang tahun 2025 dan perdana setelah The Fed menahan suku bunga acuannya dalam 5 pertemuan sebelumnya. Terakhir kali The Fed menurunkan suku bunga acuannya terjadi pada Desember 2024. Gubernur The Fed Jerome Powell menyatakan saat ini pihaknya mengedepankan kebijakan moneter pada posisi yang lebih netral sehingga berbeda dengan kondisi sebelumnya yang cukup ketat atau restriktif. I remain squarely focused on achieving our dual mandate goals of maximum employment and stable prices for the benefit of the American people. While the unemployment rate remains low, it has edged up. Job gains have slowed and downside risks to employment have risen. At the same time, inflation has risen recently and remains somewhat elevated. In support of our goals and in light of the shift in the balance of risks, today the Federal Open Market Committee decided to lower our policy interest rate by 0.25 percentage point. We also decided to continue to reduce our securities holdings. I'll have more to say about monetary policy after briefly reviewing economic developments. Recent indicators suggest that growth of economic activity has moderated. GDP rose at a pace of around 1.5% in the first half of the year, down from 2.5% last year. Selanjutnya, ketegangan di Laut China Selatan kembali meningkat setelah konfrontasi antara kapal pemerintah Filipina dan kapal penjaga pantai China di sekitar Karang Scarborough. Amerika Serikat mengecam keras apa yang disebut sebagai tindakan agresif Beijing, sementara Filipina menegaskan misi mereka adalah untuk melindungi nelayan. Insiden terjadi ketika kapal pemerintah Filipina menjalankan misi pengiriman pasokan bagi nelayan di sekitar Scarborough, wilayah tangkapan tradisional yang kerap menjadi titik gesekan. Menurut otoritas Filipina, kapal Biro Perikanan mereka terkena semprotan meriam air dari kapal penjaga pantai Cina sehingga mengalami kerusakan dan melukai 1 awak. Sementara itu pihak Cina mengklaim kapal Filipina justru menabrak salah satu kapal mereka dan menuding Manila telah menginjak wilayah China secara ilegal. Duta Besar AS untuk Filipina, Mary Kay Carlson, melalui pernyataan di X mengecam tindakan China. Juru bicara penjaga pantai Filipina J. Tariela merespons ucapan dukungan tersebut. Sementara itu, China tetap berpegang pada klaim kedaulatan atas Scarborough yang mereka sebut Huang Yandao. Sementara di Manila dikenal sebagai Bajo de Masinloc. Selanjutnya hot news yang ketiga, emas ambruk usai The Fed pangkas bunga, di mana harga emas tersungkur usai Bank Sentral Amerika Serikat The Federal Reserve memangkas suku bunganya. Hal ini cukup mengejutkan melihat harga emas sebelumnya terus mencetak rekor jelang keputusan The Fed. Penurunan tersebut terjadi usai harga emas menyentuh level tertinggi pada perdagangan intraday di level $3.707,4 AS per troy ounce. Pelemahan ini juga mematahkan penguatan harga emas selama 3 hari beruntun. Harga emas turun seiring investor melakukan aksi ambil untung dan penguatan dolar menekan harga menjelang keputusan kebijakan moneter Federal Reserve. Jatuhnya emas sejalan dengan penguatan indeks dolar AS. Pada perdagangan Rabu 17 September, indeks dolar AS menguat 0,25% di level 96,87. Penguatan ini mematahkan pelemahan DXY selama 2 hari beruntun. Deutsche Bank menaikkan proyeksi harga emas tahun depan menjadi rata-rata $4.000 AS per troy ounce dari sebelumnya $3.700 AS per troy ounce dengan alasan faktor nilai tukar dan suku bunga yang mendukung kenaikan lebih lanjut.
Sementara itu di India pasokan emas, perhiasan, dan koin bekas yang biasanya dilepas ketika investor merealisasikan keuntungan masih langka karena banyak yang memperkirakan harga emas akan terus naik. Selanjutnya hot news yang keempat mengenai Prabowo, satu desa 1,5 listrik panel surya, di mana Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyatakan pemerintah Presiden Prabowo Subianto menargetkan bisa membangun pembangkit listrik tenaga surya di tiap desa dengan kapasitas hingga 1,5 megawatt. Kelak kapasitas total PLTS di setiap desa di Indonesia akan mencapai 100 gigawatt. Pemerintah bakal menggenjot pembangunan PLTS hingga 2034. Hal tersebut menyusul disahkannya rencana usaha penyediaan tenaga listrik PT PLN Persero untuk periode 2025-2034. Dari seluruh jenis kapasitas pembangkit energi bersih yang akan dibangun di dalam RUPTL baru, sumber energi surya memiliki porsi yang cukup besar, yakni 17,1 gigawatt. Sebelumnya Bahlil sempat mengungkapkan rencana pembangunan PLTS dengan target 100 gigawatt tersebut memerlukan keterlibatan para investor asing. Mengingat kapasitas industri panel surya dalam negeri saat ini hanya sekitar 5 gigawatt per tahun. Oleh sebab itu, pemerintah akan mencari investor asing yang bersedia turut serta menyukseskan proyek ini dan dapat berkolaborasi dengan pengusaha nasional serta BUMN, termasuk di dalamnya adalah PLN.